Kita lanjutkan setelah tadi mengklasifikasikan batuan berdasarkan modal mentologi melalui diagram GAPF. Sekarang bagaimana kalau dalam suatu batuan itu kristal mineral yang terlihat baik secara mikroskopik maupun makroskopik itu kurang dari 10%. Nah, jumlah tersebut 10% ini tidak memenuhi standar modal mineralogi. Jadi tidak bisa atau tidak valid kalau kita menggunakan GAPF. Sehingga untuk batuan yang halus avanitik itu lebih baiknya dilakukan analisis geokimia untuk mengetahui kandungan-kandungan oksida utama dalam batuan. Ya, meskipun untuk analisis geokimia itu dalam studi batuan beku juga tidak hanya untuk batuan yang berbutir halus, tapi juga batuan yang kasar. Nah, di sini kita menggunakan sistem TAS atau total alkali silika. Jadi kita menggunakan oksida utama sebagai diskriminan atau dasar pengklasifikasian secara geokimia. Total alkali di sini adalah oksida Na2O ditambah K2O. Jadi keduanya ini bergabung jadi satu membentuk total alkali. Silika itu sendiri ya kandungan SiO2. Jadi kalau dalam analisis geokimia batuan, analisis batuannya atau biasa disebut whole rock geochemistry, itu biasanya sudah muncul angka persentase beberapa oksida utama yang melimpah dalam batuan tersebut. Untuk metode analisisnya bagaimana itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya ada XRF atau X-ray fluorescence, ada juga ICP-NS, inductively coupled plasma. Ya, nanti bisa kita pelajari atau bahas di waktu lain ya untuk metode analisisnya. Nah, dari total alkali silika ini ada diagramnya, diagram TAS namanya. Kita bisa lihat sumbu X itu ada SiO2 ya persentasenya, kemudian sumbu Y-nya adalah penjumlahan antara Na2O dan K2O. Jadi kita kalau punya data geokimia tinggal diplotkan saja, nanti jatuh di area yang mana itu adalah nama batuannya. Oke, sebagai contoh, apa nama batuan yang susunannya sebagai berikut: 47% SiO2, 0,5% K2O, dan 3,5% Na2O. Kita langsung plotkan saja. Pertama, SiO2-nya 47% ya di sini di garis yang ini. Kemudian K2O dan Na2O kita jumlahkan. Jadinya 4 ya, 4 di sini ya. Jadi pertemuan titik ini adalah nama batuannya. Jadi batuan dengan komposisi tersebut adalah basalt. Ya, di sini. Oke, bisa ya. Jadi tinggal diplotkan di diagram TAS ini. Oke. Kemudian kita masuk ke geokimia batuan beku ya. Ini sebenarnya intinya ya, baru sampai setelah jauh ini ya, geokimia batuan beku itu sendiri. Nah, dalam analisis geokimia batuan beku, kita bisa membagi kelompok-kelompok unsur sebagai berikut. Yang pertama yang sudah kita bahas dari awal adalah oksida, disebut major oxide, oksida utama karena menyusun sebagian besar dari batuan. Ini beberapa oksida utama yang hampir pasti ada ya dalam jumlah signifikan. Ada SiO2, Na2O, K2O, MgO, Al2O3, dan beberapa yang lain. Nah, umumnya oksida utama ini menyusun sekitar 97-99% dari seluruh massa batuan. Sisanya itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok unsur. Pertama ada unsur jejak, contohnya adalah Rb, Sr, Pb, Ba. Kemudian ada unsur tanah jarang atau rare earth element, ada La, Cl, R, Nu, dan lain-lain. Kemudian ada unsur isotop, ada stable isotop, OCH, sama radiogenic isotop, Sr, Bb, Be. Nah, kita khusus bahas untuk oksida utamanya dulu, yang lain-lain kita bahas, masih banyak pertemuan yang khusus membahas ini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh analisis geokimia dari sampel basalt ya. Ini kita lihat oksida utamanya apa saja yang muncul di situ ya. Ini dari Si sampai P ini ya. Ini adalah oksida
juga ada H2O di situ ya. Di sini sudah keluar beratnya, biasanya dalam bentuk weight percent. Weight percent ini yang kita pakai dalam analisis ya. Kemudian ini ya kita lihat ya, jumlahnya ada 99,97% ya, hampir 100%. Sisanya berarti berapa nih? 0,03% itu muncul sebagai trace element. Trace element nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Nah, kita fokusnya di yang oksida utama. Jadi untuk unsur utama ya, ini biasanya bukan unsur tapi oksida ya, bisa kita sebut sebagai unsur juga sih kalau kita tidak menghitung O-nya. Tapi karena biasanya bentuk analisis muncul sebagai oksida utama ya, biasanya major oxide. Nah, ini biasanya lebih dari 1% ya, ini ya yang dari sini. Ini ya ada juga yang ya kurang dari 1% ya, cuman cukup signifikan juga ya. Kemudian dari persebaran atau kandungan dari oksida utama, kita bisa menentukan properti dari magma dan karakteristik selain tadi jenis batuannya ya. Nah, dan umumnya unsur-unsur oksida utama ini adalah yang terkandung pada mineral-mineral pembentuknya. Jadi ingat lagi tadi pembahasan sebelumnya tentang jenis-jenis mineral silikat yang pasti memiliki unsur-unsur oksida atau ya unsur oksida utama yang melimpah ini. Kemudian nah ini sebagai oksida ya. Kemudian untuk unsur jejak itu biasanya sangat kecil ya, sangat kecil, dan dia tidak dalam weight percent tetapi dalam ppm ya. ppm ya, jadi part per million karena jumlahnya sangat kecil. Nah, biasanya unsur jejak ini dia menjadi suatu pengganti ya, atau dia bisa menggantikan unsur-unsur mayor di dalam mineral, tetapi ya jumlahnya mungkin sangat kecil ya, sebagai mineral aksesoris seperti itu. Oke, ini contoh hasil analisisnya. Nah, berikutnya ini adalah geokimia dari batuan beku yang umum, mulai dari yang sifatnya ultramafic sampai yang felsic. Nah, kemudian ini ada tambahan lagi ya, batuan beku yang alkali. Batuan beku alkali ini tadi biasanya dia miskin silika ya, seperti yang tadi mengandung felspatoid tadi. Oke, jadi ini ada analisisnya tersendiri. Nah, kita bisa melihat semacam tren kecenderungannya. Jadi kalau ultramafic itu berapa SiO2-nya dibandingkan dengan felsic berapa gitu kan. Kemudian ada Fe berapa di ultramafic, berapa di felsic. Nah, ini nanti kita akan rekap menjadi suatu kecenderungan. Unsur apa yang melimpah di batuan mafic, unsur apa yang lebih melimpah lagi di batuan felsic, itu pasti ada bedanya. Nah, seperti ini kita bisa melihat semacam scale atau chart ini ya. Ini ada batuan dari mafic ke felsic seperti ini ya. Ini ada basalt, mafic, andesit intermediate, dasit intermediate agak asam, riolit yang asam. Ini bisa ya nanti equal yang kasarnya apa, riolit granit, dasit granodiorit, andesit diorit, basalt gabbro itu kan. Nah, kemudian kalau masing-masing batuan ini kita plotkan proporsi dari oksida utamanya ya. Ini pertama ada SiO2 gitu kan. SiO2 itu kita lihat mana yang SiO2-nya paling melimpah ya. Kita bisa lihat di sini yang paling melimpah di riolit gitu kan. Nah, berlaku seterusnya ada TiO2, Al2O3, FeO dan seterusnya sampai akhir. Oke, di sini kita bisa melihat suatu tren atau kecenderungan ya. Nah, ada unsur-unsur atau oksida yang meningkat seiring batuan dari mafic ke felsic. Ya, ini ada, kita lihat ada 3 ya yang paling terlihat lah. Ya, jadi SiO2, Na2O dan K2O ini cenderung makin meningkat semakin asamnya batuan atau semakin felsiknya batuan. Kemudian ada juga unsur-unsur yang dia semakin menurun seiring dengan perubahannya ke felsik ya. Jadi ada unsur-unsur yang menurun dari mafic ke felsik.
Ini yang paling terlihat ada FeO, ada MgO, dan CaO. Kita bisa bandingkan juga di chart di atas itu ya. Tuh, ini sebenarnya ada lagi TI. TI ini juga dia cenderung menurun seiring dengan batuan yang makin fasik. Nah, saya harap kecenderungan geokimia ini bisa kita pahami ya, dan ini yang kuncinya lah kalau kita membahas geokimia batuan beku tuh kita harus memahami ini. Nanti tinggal dirujuk ke mineralnya apa gitu kan. Jadi kan ini ada kaitannya. Misalnya kalau batuan yang felsik itu kenapa Si, Na dan K-nya tinggi, itu kan karena mengandung kuarsa banyak, kemudian K-feldspar gitu ya. Terus plagioklasnya juga yang Na gitu kan. Kemudian kenapa kalau Fe, Mg dan Ca pada batuan yang mafic itu tinggi, ya karena mineralnya banyak, ada piroksen, mungkin ada olivin, terus juga plagioklasnya yang Ca. Nah, seperti itu yang harus kita hubungkan ya. Oke, nah ini dia, kita bisa menghubungkan ke arah situ. Jadi pembelajaran kita kali ini yang mengaitkan antara mineralogi dan juga geokimia dalam batuan.